Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang extension file. Yang pertama, buka Windows Explorer, lalu klik local disk C atau aser C yang ada di laptop kalian. Lalu yang ketiga, klik Windows. Nah, setelah ini kalian bisa melihat apakah di folder Windows ini ada extension file atau tidak. Setelah kalian menemukannya, seperti contoh .png, lalu kalian klik kanan pada file tersebut, lalu kalian klik properties. Nah, dari situ kalian bisa melihat apakah dia itu extension file atau tidak. Dilihat dari contohnya .png, .exe, .dll dan lain-lain. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang extension file dari matkul organisasi dan arsitektur komputer. File yang saya ambil dari extension file yang ada di Windows tersebut yaitu yang pertama PNG, Portable Network Graphics. Fungsi yang pertama yaitu format gambar digital. PNG adalah format gambar yang sering digunakan untuk menyimpan gambar dengan kualitas tinggi dan juga mendukung kompresinya tanpa kehilangan kualitas atau lossless compression, sehingga gambar tetap tajam dan jelas meskipun dikompresi. Yang kedua, mendukung gambar dengan kedalaman warna tinggi hingga 24 bit warna dan 8 bit transparansi. Yang ketiga, pengganti GIF. PNG yang dirancang sebagai alternatif untuk format GIF tanpa batasan paten yang dimiliki GIF. Yang keempat, aplikasi yang menggunakan file PNG yaitu Adobe Photoshop, CorelDRAW, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Word dan Excel. Aplikasi umum untuk membuka file PNG ini yaitu Windows Photo Viewer atau Microsoft Photos Preview atau browser web yaitu Chrome, Firefox, dan Edge. Nah, yang kedua, file ini initialization file. File ini digunakan untuk menyimpan pengaturan atau konfigurasi awal dari suatu aplikasi atau sistem. Sebagai file teks biasa, ini berfungsi untuk menginisialisasi pengaturan yang diperlukan agar aplikasi atau sistem dapat berfungsi sesuai dengan preferensi pengguna atau pengaturan default yang telah ditentukan. Aplikasi yang digunakan untuk membukanya yaitu text editor seperti Notepad, Notepad++, atau Sublime Text, karena file ini adalah file teks biasa. Nah, yang ketiga itu ada log file. Fungsi dari log file ini yaitu mencatat aktivitas atau kejadian yang terjadi pada aplikasi atau sistem, membantu pemecahan masalah debugging dengan memberikan informasi lebih lanjut mengenai kesalahan atau kejadian yang terjadi. Digunakan untuk memantau kinerja atau satu sistem seperti server, perangkat lunak, atau aplikasi lainnya. Yang kedua, aplikasi yang digunakan untuk membuka file log ini yaitu text editor seperti Notepad, Notepad++, Sublime Text, dan Visual Studio Code, dan log viewer tool seperti Log Expert, Bartile, dan Plug. Yang keempat ada WAV, Waveform Audio File. Ini berfungsi untuk menyimpan suara atau musik dalam bentuk digital. Digunakan dalam berbagai aplikasi multimedia seperti pengeditan audio, pemutaran musik, perekaman suara, atau penggunaan dalam film atau video game. File .wav sering digunakan untuk kualitas audio yang lebih tinggi, misalnya dalam studio rekaman atau produksi musik. Aplikasi yang digunakan untuk membuka file .wav ini yaitu Windows Media Player, VLC Media Player, dan iTunes. Dan yang terakhir ada file DMP atau dump yang berfungsi untuk menyimpan salinan dari memori sistem pada saat terjadi crash atau blue screen of disk atau BSOD. Ini dapat berisi tentang keadaan aplikasi yang sedang berjalan pada saat masalah terjadi. Yang kedua, debugging dan troubleshooting digunakan oleh pengembang perangkat lunak dan teknisi IT untuk menganalisis kesalahan atau bug dalam aplikasi atau sistem operasi. Yang ketiga, aplikasi yang digunakan untuk membukanya yaitu Windows Debugger atau WinDBG atau Visual Studio Code. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.